Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mas Aris. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama ya, pengenalan komponen-komponen di dalam mobil. Simak videonya ya. Oke teman-teman, yang pertama ini adalah kunci kontak, adalah tanda untuk mengunci pintu, dan ini untuk membuka pintu. Sebelum mengunci pintu, pastikan semua jendela sudah dalam keadaan tertutup. Itu adalah lubang untuk kita memasukkan kunci kontak tersebut. Posisi lock ini berarti setirnya mengunci, bisa mengunci nanti. ACC ini adalah aksesoris. On ini bahwa keadaan mesin siap dihidupkan, dan start ini untuk menghidupkan mesin. Ketika kunci kontak diarahkan ke sini, setelah mesin hidup akan kembali lagi ke posisi on. Oke, kita coba ya. Oke, kita putar ke posisi ACC. Dalam posisi seperti ini, aksesoris sudah bisa dinyalakan sebenarnya, cuman itu tidak direkomendasikan. Menyalakan ini head unit. Ini hanya contoh saja ya, tidak untuk ditiru ya. Karena posisi menyalakannya seperti itu adalah posisi yang keliru. Oke, kita putar kontaknya ke posisi on. Ini bahwa segala fungsi-fungsi tombol AC juga sudah bisa dihidupkan. Electric Windows sudah bisa dihidupkan. Ini electric Windows sudah bisa dihidupkan. Turun, naik, turun, naik. Untuk otomatis turun itu hanya ada pada tombol di supir saja. Yang lainnya masih belum ada. Ini adalah untuk mengunci pintu. Kembali lagi, soalnya posisi pintunya saya buka. Ini untuk mengunci power window. Jadi ketika kunci berada di posisi ACC, dan ini adalah ketika posisi on. Ada yang menyala itu tadi berarti adalah tanda untuk penyiapan mesin sebelum mesin dihidupkan. Dan ini teman-teman adalah sabuk pengaman atau seat belt. Ketika mau mengemudi, jangan sampai lupa untuk selalu memasang sabuk pengaman terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, untuk memasukkannya, sini tempatnya. Untuk melepaskannya tinggal dipencet, maka otomatis akan lepas dari penguncinya. Dan ini teman-teman adalah tuas untuk membuka tutup tangki bensin. Letaknya ada di samping kursi sopir sebelah kanannya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah setir. Ini adalah klakson, begitu bunyinya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah AC ya. Ini adalah tingkat kedinginannya. Ini adalah kecepatan kipas atau blowernya. Dan ini adalah pengambilan udara, sirkulasi udara, mau dari dalam atau dari luar. Jika udara di luar sejuk dan tanpa polusi, bisa diarahkan ke pengambilan udara dari luar.
Tetapi jika udara di luar banyak polusi, tentu kurang menyehatkan untuk diri kita, maka disarankan untuk ambil sirkulasi di dalam mobil saja. Ini adalah tombol lampu. Ketika kalian mau menghidupkan sen ke kiri, tuas diarahkan ke atas 1 kali, maka sen akan menyala yang kiri. Kembalikan untuk mematikan. Jika kamu mau belok ke kanan, tarik tuas ke bawah. Untuk mematikan, kembalikan ke tengah 1 kali. Dan posisi lampu ini adalah posisi yang mati ya. Kalau kita arahkan ke tengah, ini berarti menyalakan lampu senja. Kalau kita tarik sampai ke sini, berarti kita menyalakan lampu besar. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah tuas wiper. Ketika dinyalakan sekali ke atas, ini akan menyeka kaca mobil depan 1 kali. Ketika kalian tarik tuas ke belakang 1 kali, itu akan menyala dengan interval yang pelan. Kedua, ketiga. Kedua ini semakin kencang, ke bawah lagi ini semakin kencang. Kita kembalikan lagi. Itu berarti posisinya sudah off ya. Ketika kalian mau menyalakan wiper yang belakang, kalian putar tuas wiper ke depan 1 kali, akan menyala dengan interval yang lembut. Ke depan lagi 1 kali, akan menyala dengan cepat, agak cepat. Oke, kita matikan ya. Ini adalah tombol hazard atau tombol tanda bahaya ya, begitu. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah tuas transmisi, tuas persneleng ya. Tengah ini berarti netral ya. Jangan lupa teman-teman, ketika mau menghafalkan pergerakan tuas persneleng, kalian selalu injak pedal kopling. Jika kalian tidak menginjak pedal kopling, maka tidak akan bisa masuk gigi. Ginilah teman-teman caranya mengoperasikan persneleng menurut saya, dan bisa dipelajari untuk Anda juga. 1, dari tengah sini, ini posisi tengah ya, ke kiri kembali, ke kanan juga kembali, posisinya di tengah. 1, posisi tangannya seperti ini, pepetkan ke kiri, ke ataskan. Ini adalah posisi 1. Ketika kalian mau ke netral lagi, tinggal kembalikan 1 kali. Itu akan posisinya akan netral. Untuk kedua, kiri, turunkan, netral, ke atas, masukkan 3. Ini udah netral ya, dorong saja ke atas, dorong ke atas, netral, kembali ke tengah, masuk gigi 4, tarik ke bawah langsung, masuk gigi 5, netral, pepet kanan, ke ataskan, netral 1 kali, kembali ke tengah. Reverse atau gigi mundur atau gigi atret, kanan, ke bawahkan. Kalau kalian masih pemula dan belajar,
lebih baik menghafalkannya ya dari tengah ini saja. Kalau kalian sudah bisa, biasanya langsung dari 1, males ke netral lagi langsung 2, ini 3, 4. Dari 3 ke 4 pun kalau kalian sudah mahir, sudah tidak perlu belajar lagi, biasanya langsung tarik ke bawah ini 4, 5, reverse. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah rem tangan atau hand rem atau handbrake. Ini posisinya ngerem ya. Untuk melepaskan hand rem, kita tidak bisa hanya memencetnya maka tidak akan kembali ke bawah. Maka kita tarik dulu ke atas dikit, kita pencet, maka akan bisa ke bawah, melepaskan kuncian dari hand rem tersebut atau rem parkir ini. Kalau digunakan ini saat parkir, kalau sudah parkirnya pas, kita tarik ke atas. Kecuali kalau kalian parkirnya tidak ada tempat dan di depannya mobil-mobil, kalian bisa menurunkan hand rem tersebut dengan catatan ada tukang parkirnya, biar tukang parkirnya bisa menggeser ke depan dan belakang supaya mobil yang kita tutupi tadi bisa keluar. Hand rem ini juga bisa digunakan ketika tanjakan yang curam ya, dan ketika setengah kopling sudah tidak kuat, ketika muatan penuh, jalannya menanjak terlalu, dan setengah kopling sudah tidak kuat, antara mundur atau mesin mati. Oke, on, off, on, off, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tuas kopling, pedal kopling, ini adalah pedal gas, ini adalah pedal rem. Untuk teknik melepas kopling, tumitnya dimundurkan seperti ini, baru ketika sudah jalan, sudah enak, kalian bisa melepaskannya. Untuk teknik penginjakan pedal yang salah itu seperti ini, gonta-ganti seperti ini dan selalu mengangkat kakinya. Ini adalah teknik yang salah. Teknik yang benar ialah dengan menempatkan posisi kaki di tengah-tengah ya. Jadi bisa ngegas, bisa digeser untuk ngerem. Gas, rem, gas, rem, gas, rem, benar. Gas, rem, gas, rem, gas, rem, salah. Dan bagi kalian teman-teman pemula yang belum tahu, nggak boleh ya ini dipakai kopling terus pakai rem juga, apalagi pakai ngegas, tidak boleh ya seperti itu ya. Kopling, rem, gas, rem, gas. Oke teman-teman, komponen yang selanjutnya ialah spion. Spion kanan, spion tengah, spion kiri. Untuk mengatur posisi spion tengah, posisikan seperti itu ya. Jadi spion bisa melihat full ke arah kaca belakang. Untuk setting spion kiri, pastikan kalian yang di pojok ini adalah gagang tengah, dan pastikan juga gagang belakang kelihatan.
spion kiri juga sama seperti itu, gagang pintu depan di pojok bawah kanan, dan juga kelihatan gagang pintu belakangnya. Nanti akan memudahkan kalian saat parkir. Komponen selanjutnya teman-teman, ini adalah sun visor ya, digunakan ketika matahari silau tepat mengenai mata kita, maka kita bisa gunakan ini supaya tidak silau, tidak terkena cahaya yang bisa menghalangi penglihatan kita, ulap ya. Oke teman-teman, daripada kelupaan, ini adalah tuas untuk membuka pintu. Tutup pintu, membukanya dari sini ya, klik, langsung dorong ke sana, klik, dorong ke sana. Tidak boleh ya ini ditarik terlalu kencang, banyak ini kasusnya yang patah karena tangannya terlalu kuat, atau yang narik anak kecil jadi sampai patah ya teman-teman. Ini adalah caranya menyalakan mesin ya. Putar kontak dari lock ke posisi ACC ke posisi on, maka tampilannya akan seperti itu. Tunggu lampu penyiapan mati, lalu kalian bisa menstarter. Oh ya teman-teman, sebelum starter kalian jangan lupa ya, tekan kopling dengan penuh ya, baru hidupkan mesin dengan diputar kunci kontaknya ke posisi starter, maka mobil akan menyala dan kalian bisa melepas koplingnya. Ini hanya untuk manasi saja ya teman-teman ya, bukan untuk jalan ya. Alasannya kenapa kok harus ditekan kopling? Walaupun nggak ditekan kopling pun bisa teman-teman ya, tapi untuk meringankan beban mesin ketika starter, dan aki pun akan menjadi awet ya, karena nggak terlalu berat, bedanya terlalu berat untuk memutar mesin secara langsung. Kalau kita injak kopling kan secara penuh gini, putaran mesin akan menjadi ringan. Ada yang menjelaskan seperti itu ya, bisa ada yang setuju dan bisa ada yang tidak. Oke, tandanya mesin hidup adalah RPM hampir menyentuh 1 ya, atau bisa lebih dikit ya, tergantung tingkat kebutuhan mesin mobil tersebut ketika baru dihidupkan, atau butuh untuk manasi biasanya agak di atasnya sini, tapi ketika sudah normal akan di bawahnya sini. Teman-teman, itu adalah indikator udo ya, bisa menambahkan range atau sisa. Ini untuk menghidupkan atau untuk menghidupkan bisa tekan yang lama, untuk mematikan lagi juga bisa tekan yang lama. Untuk memindah ini trip A, jika kalian mau mengetahui jarak antara satu lokasi ke lokasi yang lain. Trip B juga sama. AVG ini adalah rata-rata pemakaian bensin per liter, sisa kilometer yang dapat kita tempuh dengan bensin yang masih ada, 3 straight, eco on eco off, dan ini adalah kilometernya. Sekarang kita berlatih cara mematikan mobil. Ingat ya teman-teman, sebelum mematikan mobil, pastikan ya semua aksesoris lampu-lampu atau yang berhubungan dengan electrical
aki bisa dimatikan dahulu ya, seperti mematikan lampu-lampu, mengecek lampu-lampu, tombol lampu juga, lampu ini juga lampu, dan pastikan di posisi netral. Dan matikan AC ya, dan matikan juga single DIN atau head unitnya. Pastikan semua jendela tertutup, baru kalian bisa mematikan mesin mobil. Lock, tutut adalah bunyi supaya jangan tertinggal kuncinya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga jika kalian merasa video ini bermanfaat dan teman kalian juga ingin tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.